Shalom Bapak Saudara, selamat datang kembali dalam ibadah online Sitri Kenisa Bekasi. Saya percaya keadaan Bapak Saudara dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Sebentar lagi kita akan beribadah, tapi sebelumnya Bapak Saudara bisa silent handphonenya, bisa mengambil posisi yang nyaman untuk beribadah. Kita mau mengalami zaman kuasa Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita bisa bangkit berdiri. Kita mau merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Kau pelindung hidup kami Yesus. Kami bersuka-cita memuji-Mu Tuhan. Mari kita bersuka-cita memuji Tuhan kita yang besar. Kuasa-Mu besar. Thank you Lord. Kuasa-Mu lebih dari samudra. Katakan kuat-Mu, kuat-Mu lebih dari semesta. Semua gunung-gunung mengangkat suaranya, juga gemuruh bintang serukan nama-Mu. Ku bergantung pada besar kuasa-Mu Tuhan. Semua mengagungkan Engkau. Ku berperang dengan besar kekuatan-Mu Tuhan. Beri berapa lawanku, Engkau pelindungku. Kuasa-Mu besar, Yesus. Kuasa-Mu lebih dari samudra. Kuat-Mu lebih dari semesta. Semua gunung-gunung mengangkat suaranya, juga gemuruh bintang serukan nama-Mu. Serukan. Ku bergantung pada besar kuasa-Mu Tuhan. Semua mengagungkan Engkau. Yes Lord. Ku berperang dengan besar kekuatan-Mu Tuhan. Beri berapa lawanku, Engkau pelindungku. Mari angkat kedua tangan kita. Hanya Kau Yesus Tuhan tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan ditinggikan di seluruh bumi. Hanya Kau Yesus Tuhan tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan ditinggikan di lebih lagi katakan Yesus Tuhan tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan ditinggikan. Lebih lagi katakan hanya Kau Yesus Tuhan tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan ditinggikan di seluruh bumi. Ku bergantung pada besar kuasa-Mu Tuhan. Semua mengagungkan Engkau. Amin. Ku berperang dengan besar kekuasaan-Mu Tuhan. Beribu berapa lawanmu, Engkau pelindungku. Tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan ditinggikan di seluruh bumi. Hanya Kau Yesus Tuhan tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan ditinggikan di seluruh bumi. Praise the Lord. Kuasa-Mu besar Tuhan.
kuasa-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bergantung dengan kekuatan-Mu Yesus, dan kami percaya kepadamu Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Thank you Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Semua yang percaya katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanyakah Tuhan penolongku, Kau setia yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolong kami. Hanyakah Tuhan penolongku. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan setia yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu sanggup Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Mari nyatakan dengan iman, tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat menolong kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
worship God. Yesusku besar dan ajaib, Yesusku luar biasa. Kau Allah kami Tuhan. We worship you in His place. We worship you Jesus. Kau lebih besar dari segalanya, lebih besar dari setiap hal di dunia ini, lebih besar dari semua hal yang ada. Kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan pertolongan-Mu Tuhan. Mari sama-sama deklarasikan iman kita. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Semua yang percaya katakan percaya. Kami percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidup. Lebih lagi katakan ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kami nyatakan kuasa Tuhan melebihi segalanya. Kami nyatakan pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Amin. Kami percaya kekuatan dari Tuhan menyertai setiap kami. Mari berdoa saat ini, mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Minta kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita kuat bukan karena kuat kita sendirian, tapi karena ada kekuatan Tuhan di dalam kita. Mari berdoa roh Tuhan menyertai kita di masa-masa yang sukar. Mari berdoa dengan yakin, dengan iman, percaya kepada Tuhan. Kita bisa melewati masa yang sukar. Mari berdoa, angkat suara kita. Kami kuat bukan karena kuat kami. Kami percaya Tuhan, kekuatan dari-Mu memenuhi kami. Datang memenuhi kami sekarang di dalam nama Yesus. Pengharapan yang baru datang menjamah kami di dalam nama Yesus. Kami kuat bersama Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Masa-masa yang sukar ini akan kami lalui. Kami akan menjadi orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Mari saat ini kita berdoa untuk pandemi ini segera berlalu. Ada banyak orang yang ketakutan, ada banyak orang yang mengalami kekhawatiran saat ini. Tapi kita berdoa damai sejahtera daripada Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kita berdoa meminta belas kasihan Tuhan supaya pandemi ini cepat berlalu. Mari berdoa minta belas kasihan Tuhan saat ini. Angkat kedua tangan kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Kasih-Mu Tuhan.
Bapa, dan pandemi ini akan segera berlalu. Di dalam nama Yesus, mari kita berdoa mengangkat tangan bagi gereja kita. Di gereja ini kita bertumbuh, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari berdoa Tuhan memakai gereja ini untuk semakin besar memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap pemimpin yang ada di gereja ini, berkati pastor ini sebagai gembala. Mari berkati setiap kebutuhan gereja ini dicukupkan oleh Tuhan. Mari angkat suara kita. Kami berdoa gereja kami ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya rumah Tuhan, kami percaya baik Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan. Berkati seluruh pemimpin dengan kesatuan hati. Berkati gembala kami yang memimpin kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Setiap kebutuhan gereja ini dipenuhi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari berdoa untuk seluruh pemimpin Bapak Presiden Jokowi. Mari berdoa untuk seluruh kebijakan yang diambil oleh bangsa ini memuliakan nama Tuhan. Bangsa Indonesia menarik perhatiannya Tuhan. Tangan Tuhan terulur bagi bangsa Indonesia. Mari kita berdiri berdoa bagi bangsa kita. Angkat suara kita memberkati Indonesia. Indonesia bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang dipulihkan Tuhan. Kemenangan akan datang bagi bangsa ini. Berkati seluruh pemimpin di bangsa ini Tuhan. Berkati Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, semua jajarannya diberkati Tuhan. Berdoa berkati setiap pemerintahan, setiap kebijakan yang diambil. Bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan akan ditinggikan di seluruh penjuru suku bangsa Indonesia. Mari deklarasikan kita punya Tuhan yang besar, Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat kedua tangan kita lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kita untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Amin. Ayat emas kita dalam minggu ini adalah dalam 2 Samuel 22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Saudara. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Angel. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu bersama-sama. Kami menyembah-Mu Tuhan, membuka hati untuk mendengarkan firman dari-Mu Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih
hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatan kami darimu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Berangkat kedua tangan kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, kemenangan terjadi di sini. Saya percaya kita semua merasakan hadirat Tuhan, amin. Di setiap rumah, di setiap keluarga kita merasakan hadirat Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Namun sebelum itu saya mengajak semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan, kami mengalami pemulihan Tuhan ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa. Ketika ada hati yang rindu, hati yang lapar, hati yang haus akan firman-Mu Tuhan, Engkau sanggup memberkati kami, Engkau sanggup memulihkan kami. Berkati juga bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Mari sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Wow, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, amin. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sudah yang kedua kalinya diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Ya, di akhir Oktober sebelum memasuki bulan November, Pastor Suhartini memberikan kesempatan kepada saya. Beliau WhatsApp saya, Angel, kamu menyampaikan firman Tuhan ya, gitu. Dengan tema di bulan November tetap kuat di masa sukar. Wow, saya mengambil dan saya memikirkannya Bapak Ibu Saudara. Tentu saat itu saya berpikir, saya berdoa sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, karena saat itu perasaan saya, pikiran saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap kuat di masa sukar. Saat itu saya menyadarkan bahwa saya adalah orang yang lemah. Saat itu saya sadar gitu dalam diri saya bahwa saya masih kurang. Tapi Tuhan menghiburkan saya Bapak Ibu Saudara.
Tuhan memberikan penghiburan sehingga saya diberikan keberanian, kekuatan sampai hari ini. Tuhan katakan lewat kelemahanmu, lewat kekuranganmu, kuasa Tuhan dinyatakan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sama seperti saya merasakan menderita, ya, nggak kuat, nggak sanggup lagi. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan sempurna, amin. Sampai saat hari ini juga, detik ini, mukjizat Tuhan terjadi, amin. Tetap kuat di masa sukar. Orang yang kuat di masa sukar bisa melewatinya, itu memiliki sikap yang dewasa Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi kuat adalah sebuah proses. Gak ada orang yang tiba-tiba lahir dia menjadi kuat. Gak ada. Gak ada orang yang tiba-tiba lahir dia memiliki iman yang kuat. Juga tidak ada. Gak ada orang yang tiba-tiba dia lahir dia memiliki keberanian. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Semuanya adalah sebuah proses. Amin. Tetap kuat di masa sukar, memiliki sikap-sikap yang dewasa Bapak Ibu Saudara. Hari ini pertanyaan buat kita, perenungan buat kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sikap kita selama ini? Saat ini ketika ada masalah terjadi, ketika ada masa sukar terjadi, bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita menyikapinya Bapak Ibu Saudara? Apakah kita semakin dekat kepada Tuhan? Apakah kita semakin bergantung kepada Tuhan? Apakah kita semakin tekun berdoa, mengandalkan Tuhan, mencari wajah Tuhan, atau sebaliknya kita semakin jauh dari Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara bisa jawab masing-masing dalam hati. Bagaimana sikap kita selama ini Bapak Ibu Saudara? Ya, kita bersyukur kita sudah mau memasuki akhir tahun 2020. Kita tahu, kita semua merasakan awal tahun begitu banyak terjadi masalah, ya. Banjir lah, lalu masuk bulan ketiga, pandemik, lalu apalagi beberapa minggu yang lalu kita tahu ya ada beberapa yang mengalami hujan curah yang sangat tinggi, angin yang juga sangat besar Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana sikap kita menyikapinya? Banyak PHK terjadi di mana-mana, perusahaan tutup. Mungkin banyak pergumulan terjadi di setiap keluarga. Bagaimana cara kita menyikapinya Bapak Ibu Saudara? Apakah kita semakin mengandalkan Tuhan? Atau sebaliknya kita semakin jauh dari Tuhan? Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan 3 poin Bapak Ibu Saudara. Sikap apa yang diperlukan ketika kita melewati masalah? Sikap apa yang diperlukan ketika kita melewati masa sulit Bapak Ibu Saudara? Saya sangat tertarik sekali di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wow, ini 3 poin Bapak Ibu Saudara. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Mungkin kalau untuk bersukacita banyak orang akan mudah ya, kalau ketika kondisi dia baik-baik saja. Kita gampang bersukacita ketika keadaan dia mendapatkan sesuatu promosi yang baik, atau mungkin dia dapat rezeki berkat. Tapi bagaimana kalau misalnya ketika kita menderita, masalah datang, masalah sungguh sukar untuk kita hadapi, gampangkah kita bersukacita? Bisakah kita bersukacita? Ini pertanyaan Bapak Ibu Saudara buat kita. Ketika masalah itu datang, apakah kita masih tetap bersukacita? Ya, kita tidak berkuasa Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak bisa berkuasa untuk menjadikan setiap harinya luar biasa. Nggak bisa. Ya, karena ada kalanya keadaan memang terlalu berat. Ada kalanya keadaan memang terlalu ringan. Ya. Jangan lagi tanya, Tuhan, kenapa aku selalu menderita? Ya. Kalau kita mau lebih dalam, lebih mengerti lagi apa maunya Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita menemukan sesuatu yang baik dan indah. Meskipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin keadaannya baik. Analoginya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil dia pasti suka permen yang manis. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Permen itu begitu manis. Anak kecil suka dengan permen karena dia rasanya manis. Tapi kalau dia makan yang manis-manis, bagaimana keadaan dia? Tubuh dia pasti tidak baik. Nah, sebagai orang tua pasti akan memberikan sayuran. Anak itu akan makan sayuran. Nah, kalau dia makan sayuran pasti rasanya tidak seperti permen. Rasanya mungkin pahit. Kalau dikasih sayuran pada anaknya, dikasih makan apa? Sayur apa yang pahit ya? Sayur pahit. Atau sayur pare.
bayam, paprika, brokoli. Ketika dia dikasih, banyak anak yang tidak menyukai sayuran. Tapi orang tua tahu bahwa itu baik buat tubuh anak tersebut. Bisa membuat dia jadi sehat, bisa membuat dia menjadi punya nutrisi, gizi yang baik gitu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan kerohanian kita. Ya. Dengan kerohanian kita. Ketika masalah datang, ketika masa sulit itu datang, itu membuat kita menjadi punya sikap dewasa Bapak Ibu Saudara. Iman kita semakin terlatih Bapak Ibu Saudara. Lewat masalah itu ya. Masalah adalah sebuah kesempatan besar untuk melihat langsung mukjizat Tuhan. Wow. Ya, seperti laut yang teduh Bapak Ibu Saudara. Laut yang teduh itu nggak bisa menghasilkan pelaut ya, pelaut yang ahli. Bapak Ibu Saudara bayangkan saja kalau misalnya laut itu teduh-teduh saja, tenang-tenang saja. Bagaimana lahir seorang pelaut-pelaut yang ahli? Tidak. Tapi dibutuhkan laut, gelombang yang besar. Baru lahirlah seorang pelaut-pelaut yang ahli. Semuanya butuh proses Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara pasti tahu ya, semua lagu semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Lagu ini sangat familiar sekali, banyak orang semuanya sudah tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada kisah yang menarik dari lagu itu. Ada kisah yang luar biasa dari lagu itu Bapak Ibu Saudara. Ya, salah satu pencipta lagu Semua Baik yaitu Budi Haryanto sudah pulang ke rumah Bapa. Ya, dia meninggalkan seorang anak dan seorang istri. Budi Haryanto ini keluarga yang sederhana. Namun Tuhan mengizinkan pergumulan-pergumulan terjadi terhadap keluarga tersebut. Ya, anak yang dikaruniakan Budi Haryanto itu menderita tunarungu Bapak Ibu Saudara. Dan gak hanya sampai di situ saja. Budi Haryanto memiliki penyakit jantung. Dia mengalami komplikasi sehingga harus menjalani terapi Bapak Ibu Saudara. Dari segi biaya, dari segi emosionalnya, dari tenaganya, ya, tentu sangat tidak mudah bagi mereka. Namun di tengah keadaan yang sangat menderita, di tengah keadaan yang sangat menekan, keluar lagu ini Bapak Ibu Saudara, Semua Baik, ya, yang liriknya kita kenal. Lahir lagu ini Bapak Ibu Saudara. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Budi Haryanto menciptakan lagu itu, semua baik. Bagi dunia, ya, bagi semua orang, Budi dan Haryanto ini ya, mereka melalui sangat susah sekali. Ya, banyak orang berpikir bagaimana bisa Budi menyanyikan bahkan menciptakan lagu tersebut. Ya, lagu yang mencerminkan sukacita. Ternyata Bapak Ibu Saudara itu bisa Bapak Saudara. Sangat bisa. Ketika ada hati yang tetap belajar bersyukur dan tetap bisa melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasi. Amin. Kita bisa Bapak Ibu Saudara bersama Tuhan. Itu salah satu yang kita tahu ya. Ada lagi di tokoh Alkitab Habakuk. Kita baca di Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Habakuk juga mengalami situasi yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, ya. Dia mengalami ketakutan yang sangat besar, ya. Sampai gemetar, sampai bibirnya menggigil, sampai menjadi lemah. Di ayat 16 dikatakan ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku.
Habakuk, Bapak Ibu Saudara, dia pernah mengalami titik di mana dia sangat lemah, sampai dia gemetar. Pernahkah Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masa sulit, Bapak Ibu Saudara sampai gemetar, menggigil, gak tahu lagi harus seperti apa yang dilakukan? Habakuk pernah, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat lemah, dia mengatakan dirinya lemah, dia jujur pada dirinya sendiri. Lalu di ayat 17, Bapak Ibu Saudara, Habakuk telah ditunjukkan Allah ya tentang hari-hari mendatang ketika tanaman maupun ternak yang menjadi sumber penghidupan banyak orang tidak menghasilkan apapun. Kalau di ayat 17 dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini keadaan yang Tuhan sedang tunjukkan kepada Habakuk, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada bahan makanan. Ya, bangsa Israel mengalami kelaparan yang sangat dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami kekurangan dalam ekonomi. Saat itu bangsa Israel mengalami kelaparan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami lapar, bingung mau makan apa. Habakuk merasakannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya sangat suka sekali di ayat 18 dan 19. Ya, ayat 18 dan 19. Meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara ya, Habakuk berkata bahwa ia akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Wow, dia bersorak-sorak, dia beria-ria dalam keadaannya. Dalam keadaan dia lapar, dia tetap bersuka cita, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dia menyatakan harapannya di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, juga tidak pernah membiarkan kita sendiri. Wow, belajar dari Habakuk, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita harus melewati masa-masa sulit ya. Terkadang kita harus melewati masa-masa sukar, Bapak Saudara. Namun apapun yang kehilangan yang kita alami, apapun mungkin keinginan kita yang kandas seperti Habakuk, kita dapat belajar, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap bersuka cita dalam apa? Dalam hubungan dia dengan Allah. Allah penuh kasih. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Dia telah memberikan nyawanya. Dia sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika kita tidak punya apa-apa lagi, kita tidak merasa bisa apa-apa lagi, ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Haleluya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sabar dalam kesesakan. Wah, ini sangat mengerikan. Sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan maksudnya itu tidak bersungut-sungut atau mengeluh, tetapi justru mendekatkan diri dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kemampuan menantikan waktunya. Wow, mendekatkan diri dan berserah kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kemampuan untuk menantikan waktunya Tuhan. Yakobus di 5 ayat 10 itu mengingatkan kita ya akan orang-orang yang menjadi teladan dalam penderitaan dan kesabaran. Kita mengingat Abraham. Ya Bapak Ibu Saudara, kita ingat Abraham yang selalu menunggu dengan sabar, lalu dia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Kita juga mengingat Bapak Ibu Saudara, Yesus, dia adalah teladan dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara. Namun dia menunjukkan kesabarannya. Lewat apa? Lewat karya salib. Dia mengabaikan segala kehinaan orang lain, tapi dia tetap setia sampai salib, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Di dalam masa pandemi COVID seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya, dengan sikap sabar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kita akan melaluinya dengan kekuatan dari Roh Kudus dan menikmati proses ini dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan izinkan situasi ini terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Meski saat ini kita belum tahu, Bapak Ibu Saudara, apakah hal baik itu? Mungkin kita belum tahu, tapi selama kita tetap menjaga sikap dan hati kita untuk meresponinya dengan baik dan sabar, saya percaya kita pasti akan memahaminya. Amin. Tetaplah percaya, tetaplah sabar. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bertekun dalam doa.
Wow, bertekun dalam doa ini juga sangat sulit sekali. Tapi saya percaya orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan pasti bisa, amin. Ya, bukan karenanya banyak kata-kata Bapak Saudara, bukan karena keindahannya rangkaian kata-kata, tapi doa yang disertai dengan iman itulah yang penting Bapak Saudara. Bukan pula doa yang hanya dilakukan karena ada permintaan dan kebutuhan kayak seperti paket pengiriman, tidak. Tapi doa itu seperti sarana kita punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Sejauh mana kita mampu dan mau mengandalkan Tuhan akan terukur atau terlihat dari kesetiaan kita dalam berdoa. Dikatakan tadi di Roma 12 ya ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa, tidak jemu-jemu, siang dan malam, tidak akan pernah sia-sia. Ada kalanya Tuhan tidak akan segera datang Bapak Saudara, tidak segera menjawab. Tapi mungkin waktunya belum tepat. Mungkin Tuhan ingin menguji seberapa teguhnya, seberapa tekunnya kita. Ya, tapi pada saatnya Tuhan akan menolong dan memberkati kita sesuai janji-janjinya. Itu adalah sebuah kebenaran yang sifatnya sejati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah bertekun di dalam doa tanpa jemu-jemu. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang dijanjikan setia. Saya akan tutup dengan kesaksian saya Bapak Ibu Saudara. Saya sangat bersuka cita sekali keluarga saya mendapatkan kabar baik Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara saya manggilnya Tulang, Om, ya, adiknya Mama. Sudah 20 tahun tidak ada kabar Bapak Ibu Saudara. 20 tahun artinya 2000, tahun 2000 dia menghilang begitu saja. Waktu itu saya masih kecil. Kita semua sekeluarga punya kenangan ya bersama dia. Tapi dia gak ada kabar, setelah itu dia pergi. Setelah itu dia gak menghilang, kita lost contact, kita cari-cari gak ketemu. Kita gak tahu dia kemana, bagaimana kabarnya. Sampai opung saya itu berarti bapaknya dia, ya bapaknya meninggal, dia gak ada. Adik-adiknya menikah, dia juga gak ada. Kita gak tahu dia kemana. Tapi puji Tuhan, ada kabar bahwa dia masih ada, dia masih hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi beberapa minggu yang lalu ketika di Bekasi mengalami angin, hujan yang sangat besar, ya saya mendengar cerita dari mama saya. Ketika mama sama adik saya lagi di toko, ya di toko saya itu kayak sebuah kontainer, hujan besar melanda saat itu di Bekasi, di Tambun. Mama dan adik saya sembunyi di bawah kolong, ya takutnya ada yang terbang gitu, masuk kemana. Lalu dapat telepon masuk kepada adik saya. Lalu dibilanglah Tulang masih hidup. Mama yang mendengar Tulang masih hidup, ya om saya masih hidup, dia menangis, dia melupakan segala petir itu. Dia menangis sujud di bawah, ya bagaimana betapa bahagianya seorang kakak ketika adiknya kembali dan masih hidup. Saya yang mendengarnya pun sangat bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Tulang saya masih hidup, luar biasa. Dan minggu lalu kita udah ketemu sekeluarga bareng. Kita ketemu di Jakarta dan kami bersyukur. Tuhan itu luar biasa Bapak Saudara, dan saya bersyukur sekali kepada keluarga saya karena keluarga saya itu nggak marah sama tulang saya. Ya, wajarlah sebagai keluarga, mama saya sebagai kakak mungkin wajar untuk marahin dia, menamparnya. Ya, kamu kemana aja, kenapa gak ada kabarnya? Mungkin wajar dia marah. Tapi saat itu saya melihat keluarga saya gak ada yang marah, gak ada yang menghakimi satupun. Tapi kita malah merangkul seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ketika anak itu hilang. Merangkul, merayakan pesta. Saat itu kita juga merangkul, ya tetap menjaga protokol kesehatan tentunya Bapak Saudara. Jadi kita tosnya tetap seperti ini. Lalu kita makan bersama. Itu yang kami rasakan minggu kemarin. Kita makan bersama, kita mendengar ceritanya kenapa. Dan Tuhan Yesus itu begitu baik. Tuhan Yesus memulihkan keluarga saya. Tulang saya kembali lagi. Saya nggak begitu menyangka-nyangka Bapak Saudara. Wow, hal yang tidak pernah saya pikirkan. Karena setiap tahun kita memikirkan tulang kita Bapak Saudara. Dan saya bersama keluarga saya itu memegang pengharapan kepada Tuhan. Tulang saya masih hidup, seperti itu. Tulang saya masih hidup. Dan luar biasa, ya, yang gak pernah saya pikirkan, yang gak pernah keluarga saya bayangkan, tulang saya masih hidup dan dia kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih Bapak. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara semua tetap bersuka cita,
dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, tetap bertekun di dalam doa. Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara akan menemukan sesuatu yang baik dan indah. Kapan? Nantikan, lakukan 3 hal ini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, mungkin sulit, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Yesus yang memampukan kita, saya percaya kita semua akan tetap kuat mengalami, tetap kuat di masa sukar, amin. Melewati masa sukar tetap kuat. Haleluya. Ambil firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, untuk kasih sayang-Mu Tuhan. Kau begitu mengasihi setiap kami Bapa. Tuhan, ajar kami untuk tetap bersuka cita. Ajar kami Tuhan untuk tetap sabar dan bertekun di dalam doa Tuhan. Kami tahu Tuhan ini kami gak sanggup Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang memberi kekuatan kepada kami semua. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Bapa di dalam nama Yesus. Engkau lah yang menjadi penyembuh Tuhan umat-Mu Tuhan. Kalau ada yang mengalami kesusahan Tuhan, Kau berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang mengalami pergumulan Tuhan, Kau yang menjadi jalan keluar Bapa. Kami percaya Tuhan, sampai saat ini Bapa mukjizat-Mu masih terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk berkat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh saudari Angel. Terima kasih Angel untuk firman Tuhan yang dibagikan. 3 poin yang dibagikan hari ini. Bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Saya bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Saya percaya kita boleh aplikasikan untuk memiliki sikap ini. Tetap kuat di masa sukar dengan memiliki sikap yang benar, dan kita pasti menang melewati setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Kita akhiri ibadah online kita hari ini, dan saya berdoa buat semua Bapak Saudara tetap kuat senantiasa dan tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Bahkan hamba-Mu Angel yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, urapi dia, semakin Kau perlengkapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan pengurapan daripada-Mu membuat dia semakin lagi dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada, mereka diberkati dan mereka dikuatkan senantiasa oleh hadirat Tuhan yang memberikan pemulihan dan kekuatan yang baru mereka boleh rasakan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu sebagai tanda engkau berserah kepada Tuhan, kepada kuat kuasa Tuhan. Di dalam tangannya lah engkau mengalami kemenangan, di dalam tangannya lah engkau mengalami kemenangan yang gilang gemilang, dan engkau akan merasakan damai sejahtera yang dari Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di rumah tanggamu, diberkatilah kehidupan secara pribadi, diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah lumbung-lumbungmu, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan engkau terus kuat di dalam Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu pasti memberikan kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih untuk saudari Angel yang telah menyampaikan firman Tuhan. Semakin diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Saudara, minggu depan kita akan ibadah online jam 9.15, ibadah King Kids. Dan juga ibadah umum itu mulai jam 10.15. Saya percaya setiap kita semakin setia mengikuti ibadah online. Jangan lupa jaga kesehatan Bapak Saudara, kalau keluar rumah bisa pakai masker. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.